I'm okay. I'm fine. Kincana, Kincana, ting, neng, 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Definisi limfoid primer dan limfoid sekunder. Limfoid primer merupakan organ yang menyimpan dan mematangkan sel limfoid, mengatur produksi dan diferensiasi limfoid, dan lokasinya terdapat di bone marrow dan kelenjar timus. Selanjutnya, lokasi terdapat di bone marrow dan kelenjar timus. Jadi kelenjar timus ini adalah organ limfoid primer yang jadi tempat awal perkembangannya fungsi imunologi. Organ ini adalah jenis kelenjar yang berada di tengah rongga dada, tepatnya itu di belakang tulang dada dan berada di antara paru-paru. Selanjutnya, bone marrow atau sumsum tulang itu digambarkan sebagai organ limfoid primer yang menghasilkan sel limfoid yang tidak bergantung pada antigen. Selanjutnya, definisi limfoid sekunder merupakan organ limfoid periferal, yaitu tempat terjadinya penangkapan antigen oleh sel-sel imunokompeten. Yang kedua, imunitas adaptif itu sudah dimulai, serta terdapat sel-sel tertentu yang dikenal dengan nama antigen presenting cell atau APC, seperti makrofag, sel dendritik, dan sel B yang akan mempresentasikan antigen dalam bentuk peptida. Untuk lokasinya terdapat di organ seperti limfa, appendix, adenoid, dan tonsil. Berikut lokasinya terdapat di organ seperti limfa, appendix, adenoid, dan tonsil yang sudah dijelaskan pada gambar. Baik, selanjutnya terdapat tahap maturasi limfosit. Limfoid primer merupakan limfoid pembentukan dan pematangan sel limfosit. Sel limfosit yang bersifat naive dibentuk di bone marrow atau sumsum tulang. Kemudian, sebagian sel limfosit naive pada bone marrow akan bermigrasi melalui pembuluh darah ke timus. Sel limfosit naive yang di timus akan bermaturasi menjadi sel T. Sementara itu, sel limfosit yang menetap di bone marrow akan bermaturasi menjadi sel B. Selanjutnya, pada sel T. Sel T naive dihasilkan di bone marrow atau sumsum tulang belakang juga. Sel T naive yang akan bermigrasi ke timus akan meningkatkan ekspresi reseptor homing khusus seperti reseptor CCR7 dan CD62L. Kemudian setelah sel T naive menghasilkan reseptor homing, sel T naive masuk ke sirkulasi darah menuju ke timus. Sel T naive menggunakan reseptor homing sebagai GPS. Kemudian sel T di timus mengalami seleksi. Sel T yang dapat mengenali antigen merupakan seleksi positif dan sel tersebut akan bermaturasi. Sementara itu, sel T yang reaktif terhadap antigen akan diapoptosis. Baik, ini yang selanjutnya terdapat gambaran mengenai sel T naive yang di sebelah kiri ini. Di sini terdapat reseptor TCR dan di sini terdapat antigen yang warna hijau ini. Nah, ini TCR akan menerima antigen sehingga sel T naive akan mengenali antigen tersebut. Nah, setelah sel T naive telah mengenal antigen tersebut, maka sel tersebut akan berubah menjadi sel T memori. Sel T memori ini uh, merupakan sel T naive yang sudah memiliki ingatan atau memori tentang antigen yang telah diterima sebelumnya, seperti ini. Baik, yang selanjutnya terdapat sel B. Sel naive pada bone marrow mengalami diferensiasi dari prekursornya. Selanjutnya, sel naive mengalami rekombinasi gen dengan menghasilkan variasi reseptor imunoglobulin pada permukaan sel B sebagai afinitas terhadap antigen. Selanjutnya, seleksi sel B. Sel B yang merespon pada antigen non-self akan dipertahankan dan dimaturasi. Sebaliknya, sel B yang merespon pada antigen akan diapoptosis.
Selanjutnya, limfosit yang telah dimaturasi akan diaktifasi eh, dan disebar menuju limfoid sekunder. Yang pertama, sel T dan sel B yang telah eh, termaturasi dan diaktifasi oleh bone marrow dan timus akan bertemu dan berinteraksi pada limfoid sekunder. Selanjutnya, sel limfoid akan melakukan respon imun terhadap antigen yang telah dikenali sebelumnya, yaitu pada seleksi di limfoid primer. Selanjutnya, pada limfoid sekunder, sel limfosit dapat melakukan proliferasi, yaitu pembelahan sel yang menghasilkan jumlah sel yang lebih besar terhadap antigen yang telah dikenali. Nah, ini terdapat dua gambaran. Untuk yang sebelah kiri ini terdapat sel T yang masih belum maturasi. Di sini terdapat reseptor TCR juga. Dan ini antigen. Setelah menerima antigen tersebut, maka T sel akan bermaturasi menjadi T sel helper dan juga sito sitotoksik T cell. Kayak ini dikata ibarat. Baik, yang berikutnya terdapat dua gambaran di sini. Baik, yang selanjutnya terdapat dua gambaran di sini. Yang sebelah kiri ini terdapat sel T yang belum dimaturasi. Nah, di sini terdapat antigen yang warna kuning, dan yang warna ungu ini adalah reseptor TCR. Yang kemudian setelah antigen ini diterima oleh reseptor, maka sel T akan bermaturasi menjadi sel T helper dan juga sel T sitotoksik di sebelah sini. Kemudian yang sebelah kanan ini terdapat sel T sitotoksik, sel T helper 1, dan juga sel T helper 2. Ini tiga jenis sel T. Yang pertama, ini terdapat sel T sitotoksik yang berfungsi untuk mengenali sel yang telah terinfeksi oleh virus sehingga akan menyebabkan apoptosis. Nah, yang sel T helper 1 ini akan berfungsi untuk mengaktifasi sel makrofag. Kemudian yang sel T helper 2 ini akan berfungsi untuk mengaktifasi sel limfosit B. Limfosit sekunder merupakan tahap kedua atau respons berikutnya dari sistem kekebalan tubuh terhadap antigen atau patogen yang telah dienkode selama aktivasi awal. Limfosit sekunder merupakan tempat pemeliharaan imunitas dan respons terhadap antigen yang lebih kuat karena sel limfosit telah teraktivasi. Limfosit sekunder terutama dapat ditemukan di dua tempat utama dalam sistem limfatik, yaitu pada limfonodi dan lymphoid mold atau mucosa associated lymphoid tissue. Limfonodi merupakan titik kumpul limfosit dan berada di seluruh tubuh seperti pada leher, ketiak, dan pangkal paha. Sementara itu, mold terletak di jaringan mukosa seperti pada saluran pencernaan, saluran pernapasan, dan saluran urogenital. Kedua lokasi ini penting sekali untuk respon kekebalan tubuh terhadap patogen dan penyakit. Kemudian tahap maturasi limfosit. Di dalam limfosit sekunder, terutama di dalam limfonodi, limfosit mengalami maturasi. Limfosit B mengalami maturasi di pusat germinal limfonodi, sedangkan untuk limfosit T mengalami proses maturasi di korteks dan medula limfonodi. Proses maturasi ini melibatkan perubahan dan perkembangan sel-sel tersebut menjadi sel-sel efektif dalam sistem kekebalan tubuh. Keduanya, limfosit T dan B memerankan peran penting dalam sistem kekebalan tubuh dengan memberikan respons spesifik terhadap patogen atau sel yang terinfeksi. Untuk tahap-tahap maturasi limfosit, yang pertama stem cell akan berubah menjadi prolimfosit, kemudian prolimfosit akan berubah menjadi prelimfosit, dan kemudian menjadi limfosit yang masih immature dan akan menjadi mature limfosit atau limfosit telah matang. Maturasi utama yang terjadi di dalam limfosit sekunder melibatkan limfosit T dan B. Maturasi limfosit B terjadi di pusat germinal limfonodi. Di sana, limfosit B mengalami proses proliferasi, diferensiasi, dan perubahan pada reseptor antigen mereka. Proses ini meningkatkan kemampuan limfosit B untuk merespons antigen. Kemudian, maturasi limfosit T terjadi di korteks dan medula limfonodi.
Pada limfosit T mengalami seleksi positif dan negatif di mana mereka merespon secara tepat terhadap antigen yang dipertahankan, sementara yang tidak cocok akan dihilangkan atau dimatikan. Berikut adalah skema tahap maturasi sel limfosit. Yang pertama ada proses proliferasi di mana prolimfosit akan berubah menjadi prelimfosit yang mengekspresikan satu rantai antigen reseptor, kemudian yang gagal akan mengekspresikan preantigen reseptor yang menuju kepada kematian sel. Kemudian terjadi proliferasi kedua di mana prelimfosit akan berubah menjadi immature limfosit yang mengekspresikan komplit antigen reseptor, dan yang gagal juga akan menuju kepada kematian sel. Kemudian immature sel ini akan mengenali sel target dan akan mengalami seleksi positif dan negatif, di mana yang mendapatkan sel target yang lemah akan menjadi mature limfosit atau positive selection, kemudian yang terkena antigen yang kuat akan mengalami seleksi negatif. Peranannya dalam mengenal antigen self atau non-self, sel limfosit pada limfosit primer dapat mengenal antigen melalui seleksi menuju sel yang termaturasi, yaitu sel T di timus mengalami seleksi sebelum termaturasi. Hanya sel T yang merespon terhadap antigen non-self yang akan termaturasi. Sel T yang merespon terhadap antigen self akan tereliminasi. Begitu juga dengan B. Sel B di bone marrow mengalami seleksi sebelum termaturasi. Hanya sel P yang merespon terhadap antigen non-self yang akan termaturasi. Sel B yang merespon terhadap antigen self akan tereliminasi, sehingga kedua sel limfosit pada limfosit primer akan menghasilkan respon terhadap antigen non-self. Selanjutnya, sel limfosit pada limfoid sekunder merupakan sel yang memiliki memori terhadap respon antigen non-self. Hal tersebut demikian karena sel B dan sel T yang terseleksi merupakan sel yang mampu merespon terhadap antigen non-self. Sehingga sel T dan sel B yang ada pada limfoid sekunder akan merespon terhadap antigen yang telah mereka kenali. Pada limfoid sekunder, sel T membantu mencegah sel limfosit merespon terhadap antigen self. Selanjutnya adalah perannya dalam mengenal antigen self atau non-self pada limfoid sekunder. Sel limfosit pada limfoid sekunder merupakan sel yang memiliki memori terhadap respon antigen non-self. Antigen non-self adalah antigen yang asalnya dari luar tubuh, misalnya patogen atau parasit. Hal tersebut karena sel B dan sel T yang terseleksi merupakan sel yang mampu merespon terhadap antigen non-self. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa sel limfosit yang ada pada di limfoid primer itu yang terseleksi merupakan sel yang mampu merespon terhadap antigen non-self. Sehingga sel T dan sel B yang ada pada limfoid sekunder akan merespon terhadap antigen yang telah mereka kenali, yaitu antigen non-self. Pada limfoid sekunder, sel T membantu mencegah sel limfosit merespon terhadap antigen self. Nah, dari gambar ini, di sini ada antigen presenting T cell, ada developing T cell atau B cell, ada selection process, ada result. Nah, di sini terlihat bahwa T cell memiliki bagian protein yang disebut MHC. MHC ini memiliki sifat yang mirip dengan antigen self. Lalu di sini ada sel limfosit antara T cell atau B cell memiliki sisi protein berupa reseptor. Pada gambar 1, gambar pertama, proses seleksinya berupa positif. Hal tersebut karena sel limfosit tidak berikatan dengan antigen self sehingga tidak berespon terhadap MHC. Karena tidak berikatan, sel limfosit tersebut gagal dalam mengenal MHC sebagai antigen self, sehingga sel limfosit tersebut tereliminasi atau apoptosis. Pada gambar 2, itu proses seleksinya positif karena sel limfosit berikatan terhadap antigen self dan sel limfosit tersebut berhasil dalam mengenal MHC sebagai antigen self.
Karena mengenal MHC, maka sel limfosit tidak merespon terhadap antigen sel sehingga sel limfosit tersebut selamat dan termaturasi. Pada gambar ketiga, itu proses seleksinya negatif karena sel limfosit berikatan terhadap antigen sel, namun sel limfosit tersebut gagal dalam mengenal MHC sebagai antigen sel. Hal tersebut karena menyebabkan sel limfosit merespon terhadap antigen sel sehingga sel limfosit tersebut tereliminasi atau apoptosis. Nah, di bagian kiri terlihat bahwa sel limfosit tersebut lebih toleran terhadap antigen sel karena mereka sudah mengenalnya pada saat di limfoid primer. Sedangkan sebaliknya, di gambar kanan sel limfositnya bersifat merespon terhadap antigen non-sel karena mereka tidak mengenal antigen tersebut dan berpikir bahwa antigen tersebut adalah musuh karena merupakan sel asing. Nah, apa yang terjadi jika sel limfosit merespon terhadap sel antigen sel? Yang terjadi adalah terjadinya autoimun. Nah, apa sih autoimun? Autoimun ditandai dengan sistem kekebalan tubuh menyerang dan merusak jaringan organ atau sistem tubuh yang seharusnya dilindungi. Contoh penyakit autoimun adalah lupus, rheumatoid arthritis, dan diabetes tipe 1. Nah, autoimun dapat terjadi karena gangguan seleksi pada limfoid primer dan juga gangguan terhadap sel T pembantu, sehingga aktivitas sel B tidak terkendali. Berikut adalah autoimun yang disebabkan oleh sel limfosit yang merespon terhadap antigen sel. Dari gambar ini bisa dilihat bahwa ini adalah penyakit lupus. Kenapa penyakit lupus? Karena penyakit lupus itu ditandai dengan adanya bagian memar di kulit dan jika disentuh akan terasa nyeri.